dan seterusnya. Pokoknya itu yayasan Syiah. Yang ke H, A B C D F G H, Gerakan Wahabi. Nah ini mulai masuk Wahabi. Gerakan ini sekarang menamakan dirinya Salafi. Karena kalau menamakan Wahabi nggak patah payu, nggak patah laku. Karena mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah At-Tamimi itu yang membunuh Sayyidina Ali juga Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Imamnya Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Arab dari Malang yang memprovokasi orang-orang ikut ISIS juga namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, yang akunya Abu Jandal, yang menantang Pak Muldoko, Pak Sutarman dan Bansel itu di YouTube ada. Itu Arab lahir Pasuruan, besar di Malang. Salim bin Mubarak At-Tamimi. Sejak dulu At-Tamimi itu kader-kader Khawarij yang sangat militan. Kenapa pindah nama Salafi? Beda dikit. Ini ide muncul dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang Albania yang juga warga negara Saudi di Madinah, dan Syekh Muqbil Ad-Dammaj, Syekh Muqbil di Yaman. Dua orang ini punya ide jangan Wahabi, Salafi. Kalau Salafi itu artinya langsung ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Wahabi kan Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun tujuannya akhirnya ujungnya sama sih. Tapi kalau Salafi bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aliran ini sangat keras sejak didirikannya Akademi Bahasa Arab oleh Universitas Ibnu Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Di Jakarta mulai ada lembaga bahasa Arab cabang Muhammad bin Saud, yaitu tahun 80-an. Pimpinannya adalah Abdul Aziz Ammar. Beliau menjadi direktur lembaga bahasa Arab di Jakarta, masih bujangan. Kemudian dapat istri Arab Bogor. Melalui Abdul Aziz Ammar inilah berdirilah beberapa yayasan-yayasan yang menyebarkan ajaran-ajaran Wahabi. Pertama, Yayasan As-Sofwah. Ini kantornya di Lenteng Agung, belakangnya Ciganjur 1 km. Ketuanya namanya Abdurrahman, pernah dipenjara 1,5 tahun terlibat ngebom hotel Atrium zaman Habibie presiden itu. As-Sofwah juga punya hubungan yayasan dengan Yayasan Al-Haramain, juga hubungan dengan Ihya It-Turath di Kuwait, juga hubungan dengan International Islamic Relief Organization dan Rabithah Alam Al-Islami. Yang kedua, Yayasan Al-Huda di Cimanglit, Bogor. Pendirinya namanya Takdir Syamsuddin Ali, lulusan Libya. Ini juga hubungan dengan tadi itu, dengan International Islamic Relief Organization. Kemudian Yayasan As-Sunnah di Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara, ini Cirebon Selatan. Cirebon Selatan di Desa Kalitanjung namanya, Kecamatan Cirebon Selatan. Ini didirikan oleh seorang bernama Muhammad Toharoh, dan sekarang termasuk pusatnya pengkaderan radikal di Cirebon. Alumninya 3 orang. Satu namanya Saifuddin, ngebom Masjid Polresta Cirebon. 2, Sarifuddin dari Desa Manis Selor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, ngebom Ritz-Carlton yang bawa pot bunga masuk ke hotel, di dalamnya ada bom. Yang ketiga, Ahmad Yusuf, ngebom gereja Bethel di Solo. Itu 3-tiganya dari Cirebon Selatan. Betul, Selatan, enggak. Kalau saya Utara. Sampai sekarang masih ada Yayasan As-Sunnah ini di Kalitanjung, tapi pecah di dalamnya antara Salim Bajri dengan Umar Baswed. Umar Baswed lebih keras lagi daripada Salim Bajri. Saya tahu persis di Cirebon, dananya dari mana? Dari Yusuf Ba'isa dan dari Khalid Bawazir yang memiliki sarung cap mangga. Tapi TV 9 rupanya dapat dari situ juga. Sering iklan sarung cap mangga ya apa? Rupanya dari situ juga. Ya nggak apa-apa lah, itu bisnis. Yayasan Taif Mansurah. Yayasan ini ada di Jawa Timur, memakai alamat di Kota Kediri. Gus Kafabi di Kota Kediri, PO Box
182, nomor telepon 0354394947 di Kota Kediri. Direkturnya namanya Masruhin Sahil, itu di Kota Kediri. Kemudian Yayasan Dakwah Islamiyah, ketuanya namanya Cecep Romi Hidayat di Rangkas Bitung, Banten. Kemudian Yayasan Wihda Islamiyah, yayasan ini dibangun oleh orang Makassar, asal Makassar, namanya Muhammad Ikhwan, berkantor di Duren Sawit, Jakarta. Yayasan Al-Imam berada di Sukabumi, ketuanya direkturnya namanya Bukhari Muslim. Yayasan Darun Najwa di Jakarta Timur, di Kebonanas, Jalan Setia, ini juga berhubungan dengan Yayasan Al-Haramain yang ada di Saudi Arabia. Yayasan El Data, ketuanya namanya Yusuf Harun. Yayasan Markaz Al-Faruq, ketuanya namanya Mamduh Farhan Bukhari, dibantu oleh Amin Rojab Arab Bondowoso. Amin Rojab itu kalau nggak tahu, itu alamatnya di Jalan Danau Toba, Jember. Itu barangkali yayasan-yayasan Wahabi yang harus kita ketahui. Tapi sekarang akhir-akhir ini beberapa yayasan yang saya sebut tadi sudah mulai di internalnya sendiri sudah mulai konflik. Jadi kalau kelompok radikal itu nanti salah satu anggotanya ada yang sedikit aja kendor, langsung pecah. Sejak dulu begitu, Khawarij langsung pecah jadi 20. Karena kalau sedikit aja ada yang beda pendapat, langsung mendirikan organisasi sendiri. Kata Al-Asfariyah, pokoknya bukan Khawarij itu kafir, kufrul akidah. Perempuannya, anak-anaknya boleh jadikan budak. Kata An-Najadat, tidak, kafir kufron nikmah. Anak kecilnya dan perempuannya tidak boleh dijadikan budak, tidak boleh menjadi rampasan perang. Itulah pokoknya kalau kelompok ekstrim pasti mudah pecah. Tapi kalau kelompok moderat, insya Allah semakin solid, insya Allah. Kecuali yang tidak mau solid. Ya, jaringan-jaringan Wahabi ini sangat banyak sekali. Semua data-datanya ada sama saya. Bahkan ada yang memiliki sampai ratusan hektar kebun sawit yang sangat menghasilkan, produktif, membiayai gerakan-gerakan mereka itu. Ini ada yang kebun sawit, ada yang punya kilang sumur-sumur minyak juga, ada yang punya koperasi sangat kuat, dananya dari Kuwait, dari kedutaan Kuwait, dibangun pada Agustus tahun 2001 dengan dana yang sangat luar biasa. Walhasil inilah ghairun nahdiyin. Tambah lagi kalau kata Ki Ma'ruf, apa Ki Ma'ruf? Liberal juga bahaya ya. Liberal juga bahaya. Tapi kalau liberalin, bahayanya tuh di level elit. Orang-orang MWS ini belum merasakan bahayanya liberal. Kalau liberal itu baru di level elit, mengajak orang bebas berpikir tanpa ikatan agama, ikatan nas, Quran, hadis, lepaskan itu namanya berpikir liberal. Kalau masih qala Allah Ta'ala, kalau masih qala Rasulullah, ya nggak liberal dong. Apalagi saya, ada yang mengatakan saya liberal, ya nggak mungkin lah. Saya ini, ilmu saya ini nggak keluar dari Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ghaitul Wusul, Alfiyah, apalagi Jamul Jawame, nggak keluar dari tarikh, ilmu kalam, nggak keluar di situ. Saya nggak pernah baca bukunya Orientalis, saya nggak pernah baca bukunya Godsiher, Harpe Spencer atau Will Juran, nggak pernah saya baca buku. Yang saya baca itu bukunya Kitab Asy'ari, Bakilani, Haromen, Ghazali. Yang saya baca lagi Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan itulah walhasil. Yang saya baca ilmu kalam, tasawuf, filsafat Islam Ibnu Sina, Farabi Kindi, kemudian fikihnya Fathul Mu'in, Fathul Qarib, sampai saya hafal Fathul Mu'in sampai agak hafal lah. Terutama bab jihad saya hafal Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw muslim bil it'ami wal iksai. Ketua umum PBNU harus hafal Fathul Mu'in. Enggak guyon-guyon.
Walhasil saya bukan Syiah, saya bukan liberal, saya masih khazanah keilmuan saya. Nggak pernah saya baca bukunya orang Syiah, nggak pernah. Artinya mengkaji dengan tekun, nggak pernah. Yang saya kaji dengan tekun yaitu karena Asy'ari, Ghazali, Baqillani, Haromen. Kalau kita kontemporer ya Dr. Ali Samin Asy'ar, Ahmad Amin. Itulah beberapa tokoh Islam luar negeri SMS ke saya mengucapkan selamat Muktamar NU dengan tema Islam Nusantara. Bahkan adik iparnya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, adik istrinya datang ke PBNU ingin tahu tentang apa itu Islam Nusantara. Perempuan sudah tua. Jangan dikira udah tua. Malah saya waktu itu akan makan warteg terong dan ikan asin, ikut makan. Katanya enak sekali katanya terong dan ikan asinnya. Itu adik ipar Tony Blair namanya Lauren Brut. Akan datang lagi tanggal 26 nanti. Akan datang tanggal 26 ingin mengadakan talk show dengan saya katanya. Bicara Islam, perbandingan Islam NU dan Islam yang ada di Eropa. Nanti satu lagi dari siapa lah, dari ada narasumber yang lain. Nanti live disiarkan televisi saya dan adik iparnya Tony Blair tanggal 26 Oktober ini. Kalau enggak 27 lah, melalui beberapa jaringan televisi. Nah, kita sekarang alhamdulillah wad'una muhim, wad'una mahbub wa marhub fi, awda'una mahsudah. Karena kita perannya penting, dapat simpati dari semua pihak, maka kita pasti mahsudah, banyak yang hasud dengan kita. Tapi apapun yang kita hadapi, kondisi situasi apapun, harus kita hadapi dengan percaya diri. As-Sufi ibnu Waqtih, Sufi adalah anak zamannya. La launa lahu launuhu launu inaih. Orang Sufi tidak punya warna tertentu, seperti air, kalmai la launa lahu, seperti air gak punya warna, warnanya launuhu launu inaih. Artinya orang Sufi siap hidup di zaman apa saja, kondisi apa saja. Ini namanya ilmul ahwal. Namanya ilmul ahwal dalam tasawuf, baqo, fana, khauf, roja, talwin, tamkin, ghaibah, hudur, mahu, sahu. Itu kita praktekkan dalam keseharian masyarakat kita. Maka orang Sufi atau kita semua harus memahami kondisi yang ada, dan kita mampu hidup di dalam kondisi dan situasi apapun. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq.